Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, dengan kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami, bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel. Bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel. Maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah, tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, saat mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi dua. Nah, dua wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub, yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada orang Ibrani atau bahasa Ibrani yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini, tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri. Baik.